ada lain, semuanya anak muda yang menjadi sasaran. Bahkan orang-orang luar agama Islam, bahkan orang-orang non-Islam, semuanya yang menjadi sasaran tidak ada lain bukan orang tua, tetapi sasarannya adalah para generasi muda. Agar supaya apa? Karena para generasi muda ini sangatlah mudah, karena masih labil, tentunya menurut beliau sangat mudah diarahkan kemana aja. Kalau anak muda mah yang penting hatinya senang, menurut orang-orang di luaran agama Islam. Contoh, pada zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Ali seorang remaja yang begitu berani, sehingga mereka ini jadi musuh-musuh orang kafir. Walaupun dia masih remaja, sudah berani menegakkan hukum yang benar, sudah berani melawan kebenaran. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga disebut karramallahu wajhah, ini yang sangat mulia wajahnya. Udah ganteng, keren, berani lagi. Ya, ini adalah pemuda benar-benar membela agama Islam. Udah ganteng, keren, berani lagi dalam menegakkan hukum. Contoh, nah sekarang kita ambil kisah. Ini semoga menjadikan buat anak-anak muda, menjadikan satu motivasi buat kita. Bukan cuma pada zaman Rasulullah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi dalam kisah zaman Nabi Allah Isa Alaihissalam. Dulu ada seorang raja. Raja ini dia mengajak ajaran-ajaran sesat, khususnya yang menjadi sasaran para anak muda, baik itu remaja putra maupun remaja putri. Terus dimotivasi, terus didoktrin, dicuci otak anak muda ini oleh raja tersebut agar supaya pola pikirnya menyimpang daripada hukum yang benar. Karena pada zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah pun ini udah banyak ajaran-ajaran yang diturunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil. Ini kitab-kitab suci Allah. Nah, satu ketika raja zalim ini selalu mengajak kesesatan. Yang direkrut adalah anak muda. Diajak maksiat, dibawanya hura-hura agar supaya anak muda ini lupa akan pengajian, agar supaya anak muda ini lupa akan masjid. Diajak hiburan, diajak hura-hura. Raja, siapa sih yang gak tunduk sama raja? Banyak duit, apa maunya anak muda dia jalanin. Anak muda pengen hiburan, jalanin, banyak duit. Satu ketika kesesatan ini raja makin jadi. Rakyat belangsak tidak pernah diajak ibadah, yang ada terus-terusan maksiat kepada Allah Subhanahu. Nah, tiba-tiba ada pasukan anak remaja Islam, mungkin anak-anak majlis. Ada 6 orang anak muda, setelahnya menghadap raja ini musyawarah. Nih kayaknya nih ajaran raja ini makin sesat aja, kok makin kesini nih. Kayaknya masa depan kita akan hancur kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh raja. Jadi 6 anak muda ini musyawarah. Dia memilih misah daripada kerajaan. Dia memilih putus daripada ajaran kerajaan, sekalipun itu pimpinan. Karena pimpinan, kalaupun pimpinan itu zalim, maka kita wal uzlatu aula fasada zaman. Lebih baik kalian pindah, lebih baik kalian hijrah, lebih baik kalian pergi apabila sudah rusak zaman, terutama pimpinannya. Itu lebih utama. Ini 6 anak muda ini musyawarah. Bagaimana nih sekarang kita kabur. Sedangkan anak muda itu udah diandalkan di kerajaan tersebut. Wah, dia paling hebat. Setiap ada acara, panitia, tur segala macam. Anak muda ini yang paling didengar. Setiap apapun gagasan anak muda yang 6 ini pasti dijadian yang paling depan. Ini anak muda. Namun kelama-lamanya anak muda ada taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak mau mengikuti ajaran sang raja yang zalim, yang sesat dengan hukum Islam.
Akhirnya nih anak-anak muda ini ngajak, bagaimana kalau kita berangkat aja dari sini dah. Akhirnya musyawarah. Ini anak muda, karena memang sasaran anak muda, namun ini anak muda pantas kalau anak muda disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu yadkhuluna jannah, yang paling pertama masuk surga adalah anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini anak muda, masya Allah, anak muda dari zaman dulu jadi sasaran. Tiba-tiba nih dalam singkat cerita, keenam anak muda ini masing-masing punya bekal. Kita berangkat dah. Kemana kek? Mungkin kalau sekarang sih banyak pesantren enak, kalau dulu belum ada. Maka keenam anak muda ini berangkat. Keenam anak muda ini berangkat dengan membawa bekal. Ada yang bawa bekal pada saat itu uangnya uang lempengan, ringgitan, emas, perak. Ada yang tercipta dari emas, perak, paling jelek itu perunggu. Semuanya duitnya itu logam. Di mana logam emas tersebut sangat berharga. Yang punya motor, motornya dijual. Yang punya pacar, pacarnya diputusin. Pokoknya yang punya apa aja dia jual demi keselamatan, yang penting misah daripada kerajaan. Berangkatlah ini keenam anak muda untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu. Berangkat. Zaman dulu mah udah nggak ada kendaraan, jalan kaki. Nih boleh Anda bayangkan, boleh kalian bayangkan, keenam anak muda ini masing-masing berangkat membawa bekal. Lu punya berapa duit, lu punya berapa duit, yang penting misalnya guru kita udah nggak benar nih, sesat ini raja kita yang kita ikutin. Akhirnya keenam anak muda ini berangkat, masuk gunung keluar laut, terus nyebrang kemana aja, yang penting misah daripada kerajaan. Nah maka keesokan hari ini di kerajaan udah rame. Kemana nih anak muda yang 6? Kemana nih anak muda yang 6 ini nggak ada? Dicari-cari, ternyata ini anak muda udah kabur daripada kerajaan. Padahal itu anak muda masa depannya aja dikasih jabatan. Yang penting mau taat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi patih, ada yang jadi bupati. Yang penting terus ngikut ada di istana kerajaan. Tapi berhubung ini anak muda menganggap sesat, kabur masing-masing bawa bekal. Semakin lama semakin di perjalanan bekal semakin lama semakin habis. Makanan sudah semakin habis. Nah tiba-tiba istirahat di satu tempat. Ini anak muda istirahat di satu tempat. Tiba-tiba ada seorang gembala. Wah tuh bocah Angon kayaknya bawa bekal tuh. Kalau zaman dulu mah ngangon bawa timbel. Sebab ngangonnya dari pagi sampai sore. Jujur kalau anak bocah Angon dulu mah disuruh ngangon dari pagi sampai sore, makanya dibekelin timbel, nasi, dibungkus. Nah begitu musyawarah tuh romannya itu kayaknya tuh bocah Angon bawa bekal tuh, sedangkan kita kehabisan bekal, kata yang 6 anak muda nih. Akhirnya dihampirinya seorang gembala. Sini Tom, menyampaikan menghampirinya si anak gembala tersebut. Ya ada apa? Ini kebenaran nih abang-abang lagi kelaparan deh. Oh iya saya ada bekal. Silahkan kita makan bareng-bareng. Dimakan. Sambil makan ngobrol asik. Kerbaunya lagi makan. Ini ngomong-ngomong mau kemana? Saya mau merantau jauh. Diceritain sama bocah sama si anak muda yang bla 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 bla. Oh kalau begitu caranya saya mau ikut. Oh nggak bisa, jangan, lu kan lagi ngangon, nggak bisa, saya tetap harus ikut. Pokoknya makan. Nih abang-abang tungguin di sini makan, saya mau pulang anterin kebo ke dunungan saya. Sebab saya pengen ikut. Pokoknya kalau emang abang mau ngajak saya, silahkan ini santap. Saya tungguin di sini. Akhirnya seorang gembala pulang ke rumah nganterin kebo ke dunungannya. Diantarkannya lah. Tiba-tiba saya izin untuk kali ini sementara saya mau istirahat dulu daripada ngangon. Lahirnya dikasih bekal juga tuh. Bocah Angon dikasih bekal. Berangkatlah si bocah Angon tersebut. Cuman dunungannya punya anjing. Emang bocah Angon emang sehari-hari di situ akrab, anjingnya ngikut. Bocah
plak ikut. Wah, alhamdulillah ini anak muda makan udah selesai. Datang bocah, assalamualaikum. Oh gimana diizinin? Alhamdulillah saya diizinin. Boleh saya ikut sama abang-abang semua? Iya boleh ngikut, tapi anjing jangan dibawa. Sebab anjing diharamkan di dalam hukum Islam. Ya udah gimana ini bang? Udah kita timpukin aja anjing. Oh anjing ditimpukin tetap ngikut. Ya anjing kan udah ngerti. Ya udah ikut berangkat. Anjing ditimpuk, dilempar pakai batu, tetap anjing ikut terus. Akhirnya nih anak muda jadi 7 orang, ya berangkat. Mau kemana? Mau merantau meninggalkan raja yang zalim, termasuk seorang gembala pun ikut. Terus jalan berhari-hari sampai kelelahan, habis bekal dari dunungan Bocah Amon juga udah habis. Nah tiba-tiba dia istirahat di sebuah guha. Nah ada guha, dia istirahat. Nih di kerajaan makin ramai, kehilangan anak muda. Nah ada yang lihat, ada yang lapor Tuan Raja, bahwasanya si A, si B, si C, anak muda pentolan kita tadi ketemu di sono. Di mana? Sono di depan gua. Ayo kita kejar. Dikejarlah sama prajurit. Diperintahkanlah prajurit raja itu untuk mengejar si anak muda. Ternyata anak muda dikejar masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Akhirnya di gua tersebut udah ada anjing. Anjing yang menggonggong si musuh yang mau ngejar itu anak muda. Nah udah berhubung anjing ditimpukin terus kabur anjing, tapi tetap itu anjing jadi penghalang. Namun guhanya ditutup. Guanya ditutup nih loh prajurit raja pakai batu. Blek, udah pasti dia akan mati kelaparan. Udah pasti dia akan mati kelaparan ditinggal lah. Lapor raja. Si anak muda itu sekarang ada temennya. Kecil-kecil hitam. Bocah Amon. Jadi 7 masuk ke dalam gua, cuman udah seputu pakai batu nggak bakal bisa keluar. Pasti dia mati akan kelaparan. Aman kata raja. Udah berarti dia nggak mengganggu. Nah tiba-tiba si anjing tersebut datang lagi, tetap dia jadi penjaga di hadapan guha. Nah ini lama kelamaan dia istirahat di situ, akhirnya tertidur di dalam guha. Nah ini yang disebut riwayat Ashabul Kahfi di zaman Nabi Isa. Ternyata kalau udah tidur gak kerasa. Tidurnya dalam satu hikayat di dalam Al-Quran dikatakan 309 tahun. Tidurnya 309, bukan timbang sehari 2 hari, 309 tahun tidur di dalam guha. Yang namanya 309 tahun kerajaan juga udah nggak ada, udah zaman dulu.